Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana merawat amal ibadah itu nilai amal pahala yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kembali kita menyambung silaturahim pada malam ini, melanjutkan halaqah atau tausiah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kemudian kita terus-menerus berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Ahad malam yang lalu kita sudah memulai kembali tausiah ini yang kita menyampaikan dengan masuk Syawal, berarti ada peningkatan dari amal ibadah kita dari sebelumnya. Syawal itu bermakna meningkat, irtafa. Tiada peningkatan dalam semua sisi, baik dalam hubungan hablum minallah dan dalam hubungan hablum minannas, hubungan muamalah kita. Terus kita perbaiki, kita sempurnakan sehingga lebih baik dengan momen 1 bulan Ramadan yang sudah kita laksanakan. Pada malam ini kita lanjutkan, artinya bagaimana yang lalu kita mempertahankan kefitrahan, kesucian, tazkiyatun nafs, kesucian diri kita. Malam ini kita coba lanjutkan bagaimana merawat amal ibadah itu nilai amal pahala yang sudah selama ini kita investasikan. Sittatu asya tuhbitul amal. Ada 6 hal kata Rasulullah itu bisa menghilangkan, menghapuskan amal pelan-pelan sehingga itu habis. 6 hal. Sebenarnya banyak kalau kita coba detailkan di dalam penjelasan yang lain banyak, tapi di sini disebut 6 hal saja. Yang pertama, al-istighal fi uyubil khalqi. Menghilangkan amal itu karena kita sibuk membicarakan aib orang lain. Istighal.
tentang keaiban, ya, kekurangan, kelebihan. Kita sibuk membicarakan aib-aib orang lain. Ini kerjanya lidah. Lidah tidak bertulang, tapi diam itu emas. Diam kita itu emas. Tapi bukan berarti dilarang untuk berbicara. Kalau memang yang baik, amar ma'ruf nahi munkar, tentu kita tidak dilarang menyuruh orang kepada yang baik-baik, melarang orang dari hal-hal yang tidak baik dalam keluarga, dalam birokrasi pemerintahan, pimpinan yang baik, di mana perusahaan kita suruh yang baik, tanggung jawab kita, itu tentu tidak dilarang. Tapi yang dilarang menguber, ya, aib-aib orang lain. Biasa kalau sudah kita bertemu, ya, mulai membicarakan, apakah ibu-ibu, kalangan ibu-ibu atau bapak-bapak sendiri, ya. Kalau sudah bertemu, sudah mulai membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan orang lain. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, itu Allah memberi beberapa rambu-rambu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah, jaga, hindarilah olehmu banyak dzan, dugaan. Tapi kalau husnudzan mungkin tidak dilarang. Tapi kalau suudzan, curiga sama orang lain, menganggap orang lain tidak baik, itu kan suudzan, dugaan yang tidak baik, itu dilarang. Jauhilah, kata Allah. Di rambu-rambu yang pertama itu supaya kita menghindari suudzan atau prasangka buruk pada orang lain. Inna ba'dadh-dzan ismun, karena sebahagian dari dugaan-dugaan, zan-zan itu dosa. Ismun, dosa sudah kita jelaskan. Dosa itu, kata Rasulullah, sesuatu yang tidak membuat enak perasaan kita. Kalau kita melakukan sesuatu, batin kita kontras, itu dosa. Kalau perlu orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan, itu ismun yang ada dalam jiwa dada kita. Wala tajassasu, rambu berikutnya, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Bagaimana Allah mengatur supaya ukhuwah, persaudaraan, hubungan batin, hubungan lahiriah tetap terjaga antara satu dengan yang lain. Diberi rambu-rambu aturan oleh Al-Quran yang sifatnya qat'i, sudah pasti. Kalau bicara Al-Quran kan qat'i sifatnya, sudah pasti, sudah jelas sekali. Wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, dan jangan pula kita menggunjing, ghibah, bicarakan ke orang lain. Walaupun hal-hal yang baik mungkin juga dilarang sebenarnya. Menggunjing, membicarakan kekurangan orang lain, kemudian mengupat, memfitnah orang lain, sebagainya.
Itu wala yaqtar. Dan ini kenapa Allah ini mengatur? Karena Allah sangat tahu dengan kondisional makhluk hambanya. Karena manusia itu tergesa-gesa, kadang bersikap kasar kepada orang lain, sehingga rambu-rambu ini diatur. Ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan. Kalau itu terjadi, Allah mempertanyakan, apakah kamu suka atau inginkah salah seorang di antara kamu memakan bangkai atau daging saudaranya yang sudah mati? Ini kan berat isyarat Al-Quran. Artinya supaya Allah mungkin mengatakan jangan lakukan itu. Kalau kamu lakukan, berarti kamu ingin memakan. Salah seorang kamu ingin memakan bangkai atau daging bangkai saudaramu. Inilah nanti yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Jadi manusia yang bangkrut nanti di akhirat, muflis. Kita banyak mencaci orang, memfitnah orang, padahal kita juga ibadah. Sudah kita investasi, kita kumpul amal ibadah ya, terhadap diri kita, tapi kita menghapus sendiri. Hapus di sini bukan tip X, tapi menghapus, hilang tulisannya. Tuh itulah amal itu. Fakarih tumuhu, pasti kamu itu membencinya, tidak mau memakan bangkai saudaramu, pasti membenci. Artinya penegasan Allah untuk tidak kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Takwa salah satu juga ghayah, natijah, konklusi dari Ramadan yang sudah kita lakukan. La'allakum tattaqun. Maka Allah mengulang kembali, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha kasih sayang. Dan akhirnya biasa dalam ayat kan seperti itu. Tetap diingat taubat, itu minta ampun kalau ada yang salah, dan tetap Allah itu menjelaskan Maha kasih sayang kepada hamba. Allah kan tidak pernah menyalahi janji. La tuhliful mi'ah. Bagi orang yang melakukan sesuatu amal yang baik, Allah pasti membalas. Kalau tadi imam membaca faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekalipun kecil amal yang kita lakukan yang baik, pasti Allah menampakkan. Sekalipun kecil amal yang tidak baik, syar, pasti juga Allah menampakkan nanti kepada kita sekalian. Jadi kan sesuatu yang kita husnuzan kepada Allah sendiri. Allah tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang baik yang memang dilakukan oleh para hamba-hambanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diingatkan antara satu kita dengan yang lain, selalu kita kuatkan semangat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, silaturahim. Wala tabaghad, wala tadaghad. Jangan saling marah antara satu dengan yang lain. Ekspresi wajah itu membuat hati senang. Hati kita tidak bervirus. Kita sudah bersihkan selama Ramadan 1 bulan penuh, membersihkan virus-virus
kotoran-kotoran, penyakit hati. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Anak, orang tua, suami, istri, jiran, tetangga. Wa kunu ibadallah ikhwana. Kata Rasulullah, jadikanlah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara antara satu dengan yang lain. Wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasata ayyam. Rawahu Bukhari Muslim muttafaq alaih. Karena itu Rasulullah menekankan jangan, tidak halal, tidak boleh, dilarang salah seorang di antaramu untuk tidak saling tegur sapa dengan saudaranya lebih 3 hari. Fawqa salasata ayyam, 3 hari di 72 jam, 3 hari. Gak boleh lebih. Kita gak tegur sapa antara satu dengan yang lain. Apalagi di rumah, anak dengan orang tua, kan gak boleh kan dendam. Kesumat itu penyakit hati, dendam, virus yang harus kita singkirkan, kita bersihkan dari diri kita sekali. Sahabat juga pernah tanya kepada Rasulullah, apa itu ghibah ya Rasulullah? Tadi wala yaktab ba'dakum ba'dha. Rasulullah mengatakan, menceritakan seseorang yang ia tidak menyukainya, itulah ghibah. Menceritakan ke orang lain walaupun yang baik, mungkin orang kan tidak senang ya. Itu ghibah. Ditanya lagi, bagaimana pandanganmu ya Rasulullah kalau apa yang kukatakan seperti itu? In kana fi akhi ma aqul, apa yang saya ceritakan itu ada pada saudara saya, sifatnya, kebiasaan dia, mungkin kedermawanannya, mungkin. Nabi menjawab, kalau ia sebagaimana yang engkau katakan, maka engkau telah berbuat ghibah. Apa yang kita katakan itu sudah benar, tapi Rasulullah melarang. Itu ghibah, membicarakan di belakang, di depan, itu termasuk ghibah. Rasul juga mengatakan, kalau iya bagaimana engkau katakan, maka termasuklah itu ghibah. Dan jika omongan, ucapanmu ternyata tidak benar terhadap orang yang kita cerita itu, berarti engkau telah melakukan suatu kebatilan. Batil tidak dilarang, lawan hak, lawan batil hak, lawan hak batil. Sesuatu yang tidak baik kita lakukan, batil namanya. In kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Seperti itu. Kalau apa adanya pada seseorang yang kita cerita itu ada pada dirinya, itu termasuk ghibah. Tapi kalau kita mendustakan, mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, itu termasuk dosa batil. Pernah juga Aisyah, istri Rasulullah, ketika seorang tamu keluar dari rumahnya, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, orang yang datang tadi tinggi orang. Rasulullah tidak senang. Itu ghibah, kata Rasulullah. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak benar, 2 dosa. 1 dosa ghibah, 1 dosa mendustakan, jadi batil, dosa sebagainya. Ini semua Bapak Ibu sidang jamaah sekalian dan para pendengar yang dirahmati Allah, dan itu sering terjadi al-istighfar fi uyubil khalqi, sibuk membicarakan aib-aib
orang lain, kekurangan dan kelebihan. Maka ini larang. Daripada tak pegang geta indro ana rugo ana laba, daripada taim geta pegang narin yang pantah tak keluar. Kalau memang yang baik tidak dilatih lisan. Tak ada qaulun sadida qaulun laina. Bagaimana lidah tidak bertulang. Yang kedua, menghilangkan tuhbitul amal, qaswatul qalbi, keras hati. Hati itu sebenarnya lembut ya, tapi ini diumpamakan keras hati, qaswatul qalbi. Maka dalam beberapa literatur lain kita baca ada hati yang sehat, qalbus sahih, hati yang sehat. Ada hati yang marid, qalbul marid, yang sakit, bervirus, ada penyakit hati. Ada juga khatam ya, ditutup hatinya, kasat, summa kasat qulub, keras hati, membatu. Hati yang baik, hati ilahiyah, hati malaikat. Hati yang baik, hati malaikat. Tapi hati-hati yang bervirus, hati bahimiyah, kebinatangan, kasar dan sebagainya. Tapi ada juga hati syaitaniah, dalam bentuk simbolis, hati syaitaniah, menggoda, was-was selalu. Tapi kalau hati hilaiah, hati yang sehat, itu yang selalu kita sehatkan. Bagaimana menyehatkan hati? Selalu berzikir, memperbaiki, menghindari virus, ya, membersihkan virus, tahlil, tasbih, tahmid, ya, membaca Al-Quran, itu membersihkan hati. Makanya dulu Luqmanul Hakim diminta oleh tuannya, majikannya, tolong berikan kepadaku daging atau makanan yang enak. Disembelihlah kambing oleh Luqmanul Hakim. Diambil hati dan lidah. Diambil lidah dan hati, diberikan kepada majikannya. Itu yang baik. Ini daging yang baik, kata Luqmanul Hakim. Hati dan lidah. Pada waktu yang lain diminta lagi oleh majikannya, tolong berikan kepadaku daging atau makanan yang tidak baik. Disembelih lagi hewan, kambingnya, kibasnya, diambil lagi hati dan lidah. Heran majikannya, tadi yang enak kamu serahkan hati dan lidah. Saya minta yang tidak baik, kamu menyerahkan hati dan lidah. Maka Luqmanul Hakim mengatakan, kalau dua hal ini dijaga oleh orang-orang, pasti tidak akan terjadi saling fitnah antara satu dan yang lain. Apakah dalam keluarga, dalam masyarakat, kalau hati dan lidah dijaga dengan baik. Tapi kalau ini tidak dijaga dengan baik, bencana di mana-mana, pertumpahan darah, fitnah terjadi, pendusta, kecurangan, ketidakjujuran dan sebagainya. Ayo hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menjadikan adik kita yang baik selalu, yang bersih, tidak ternoda oleh virus. Maka kalau Rasulullah ada sedikit keliru, dia langsung istighfar, astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah. Ada sesuatu yang keliru, ada salah, Rasulullah selalu istighfar. Berapa kali Rasulullah selalu istighfar? Selama 24 jam tidak kurang 80 sampai 100 kali dia istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal
Rasulullah tidak pernah salah, maksum dia, terpelihara dari kesalahan. Tapi Rasulullah 80 sampai 100 kali istighfar setiap waktu. Kita berapa kali istighfar dalam sehari semalam? Jangan terkejut, baru istighfar sebagainya. Kita biasakan, kita biasakan. Yang ketiga, tuhbitul amal, qillatul haya, hilangnya budaya malu. Gak ada lagi malu anak, masyarakat. Kalau kita katakan pakai pakaian tutup aurat, malah sekarang anak-anak orang-orang tua yang muda-muda juga membuka aurat, pakai celana di atas lutut. Banyak sekali. Kalau kita lihat dulu, banyak anak-anak muda yang tidak menutup aurat lagi hari ini. Padahal aurat laki-laki itu antara pusat dan bawah lutut, kayak celana pendek. Belum yang perempuan, pakaian ketat dan sebagainya. Enggak ada rasa malu. Al-haya'u syatrul iman. Rasulullah mengatakan malu itu bagian daripada iman, setengah daripada iman. Malu ke Allah, malu dengan manusia, malu dengan diri sendiri, melakukan hal yang keliru dan salah. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa'allahu min syai'in fil ardi wa la fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang terang-terang. Allah Maha tahu. Di bumi, di langit, Allah Maha tahu. Kemana kita menyembunyikan? Bapak Ibu sedang jamaah sekalian, Luqmanul Hakim juga kata kepada anaknya, ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihamdi inna dzalika latiful khabir. Jadi wahai anakku, sekecil apapun yang kamu lakukan, Allah tahu. Apakah di langit, di bumi, Allah Maha tahu. Apa saja yang kamu lakukan, sekecil apapun, Allah akan menampakkannya. Al-haya'u wal iman kurina jami'an. Malu dan iman itu sebenarnya kawan seiring. Kalau dia nggak ada malu, nggak ada hilang imannya. Kalau iman sudah hilang, malu yang nggak ada. Dia melakukan apa saja, pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, menipu, curi, sabu-sabu dan sebagainya, terjadi mudah sekali. Yang keempat, wahubbud dunya, hilang amal kita, investasi amal kita, amal yang sudah kita lakukan karena cinta dunia yang berlebihan. Boleh saja cinta harta, cinta istri, cinta anak, cinta jabatan, tapi semua itu kan tidak boleh melebihi dari cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita lemah, umat Islam banyak, tapi dhaif, ya, lemah. Karena yang pertama ada penyakit al-wahn, dihinggapi penyakit al-wahn. Apa itu al-wahn? Kata Rasulullah, karahiyatul maut, takut kepada mati. Yang kedua, hubbud dunia, cinta dunia yang berlebih-lebihan. Padahal keseimbangan enggak apa-apa. Kita boleh cinta dunia, tapi jangan melupakan akhirat. Karena kita harus seimbang. Ada duniawi, ada ukhrawi. Jangan hanya dunia melulu, ya. Tinggal
masalah akhirat nanti. Padahal tempat akhir kita adalah akhirat. Ad-dunya madan wastaghala minal qalb. Dunia ini barang yang dekat dan membuat kita bimbang. Hati ini bimbang. Benar, hari ini benar, besok salah. Itulah dunia. Sebagainya. Yang mudah-mudahan kita istiqamah dalam melakukan sesuatu yang baik, istiqamah. Kita tausiah anak istri di rumah, kita beri mauizah, kita ingat selalu ya, supaya tetap melakukan perintah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Allah sendiri di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang sama terulang. Kenapa diulang-ulang? Karena Allah sayang pada hambanya untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi seperti wabi'ai ala rabbikuma tukadziban. Kan diulang. Apa Allah tidak ada bahasa lain? Kaya bahasa Allah. Tapi diulang sampai 30 kali lebih. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang mana lagi kamu mau dustakan Tuhanmu? Karena Allah sayang kepada hamba, supaya dia bersyukur, supaya semua dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Diulang-ulang. Ada ayat-ayat yang sama. Seperti itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita anggap nikmat atau harta itu milik mutlak kita. Jangan kita anggap harta itu milik absolutnya kita. Padahal harta itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kan disinggah sementara. Tidak ada orang yang meninggal dunia bawa harta ke alam barzakh, enggak ada. Yatba'ul maita salah. Yang main itu hanya 3 perkara. Isnan, yang 2 kembali. Wa yabqa wahid, yang 1 itu tetap bersama main. Siapa yang kembali enggak mau bersama main? Harta, kemudian keluarga. Enggak ada yang mau bersama main. Tapi yang 1 tetap bersama jenazah. Itulah amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Oh lihat getanong ditungku gua. Siapa yang antarkan? Semua kan enggak tinggal lagi, sudah dikebumikan. Semua pulang. Siapapun kawan dekat, siapapun ya. Oleh getanong ditungku gua. Tinggal itu sidro dalam kerda. Enggak ada orang lain di sana. Tinggal lampu kameng kebiri dan so peduli oleh saudara lingkar. Kadang-kadang ada anak paling-paling pula bate yang terakhir 40 hari pula bate linyan kadua dan sebagainya. Trip dia terkubu di Monalia 2 mandu dengan termasuk anak keluarganya. Kadang-kadang ada anak tak perlu pun ziarah, sudah tak ada lagi orang tuanya. Kalau masih ada, alhamdulillah, berdoalah pada kedua orang tua. Kalau sudah meninggal almarhumah, ya paling kurang ziarahi kuburnya. Orang tua di alam barzakh tidak mengharapkan yang lain dari anaknya kecuali doa. Doa anak tidak ada hijab, kata Rasulullah. Yang kedua, tidak diharapkan yang lain kecuali anaknya punya kelebihan sedikit karunia Allah, sedekah. Niat itu atas nama orang tua. Kenapa kikir? Orang tua yang sudah memberikan segala-galanya,
mendidik, memberi pendidikan dan sebagainya. Tapi masih ada anak sekarang yang membunuh orang tuanya, mengusir orang tuanya dari rumah. Na'udzubillah min zalik. Menggugat harta warisan, kena nafas diberikan harta warisan dari orang tuanya, digugat sebagainya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abad. Makanya kita beramal untuk dunia seolah-olah hidup selama-lamanya. Tapi kalau kita beramal untuk akhirat, seolah-olah kita besok mati. Kemudian tulul amal, panjang angan-angan. Cita-cita boleh ada dua, ada himmah, ada tulul amal. Himmah cita-cita. Cita-cita itu dibolehkan. Gantunglah semangat cita-citamu sampai selesai studi. Boleh, tapi berproses ya. Terus mencari ilmu. Ingin kaya, berusaha. Jangan angan-angan saja, tidak mau berupaya. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, zalimun lam yantahi, kezaliman yang tidak pernah berhenti. Tidak salat, melakukan maksiat, melanggar rambu-rambu syariat, tidak pernah berhenti. Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 hal menjadi rambu-rambu yang kita hindari supaya amal kita tidak hilang. Berat kan beribadah, tapi mudah saja hilang amal, percuma selama ini kita lakukan. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kepada Allah senantiasa kita berserah diri. Amin ya mujibas sailin. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.